Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Di antara perkara yang penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya adalah tentang akidah dan tauhid. Kenapa hal ini penting untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah? Karena seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan. Dan tujuan itu adalah sangat mulia. Berkaitan dengan kebahagiaan atau kesengsaraan dalam menjalani kehidupan di dunia. Maka tidak ada ilmu yang paling penting untuk diketahui pertama kali bagi seorang muslim dan muslimah daripada tauhid atau akidah. Maka kita akan membahas tentang fadailu tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Apa saja keutamaan-keutamaannya? Di sini ada 10 keutamaan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahumullah. Yang pertama, di antara keutamaan tauhid adalah bahwa tauhid adalah merupakan tujuan kita diciptakan dan diadakan di dunia ini untuk merealisasikan dan melaksanakan tauhid. Ayat yang sering kita dengarkan adalah surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun artinya, liya'budun di sini artinya kata para ulama adalah liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku. Maka tauhid adalah merupakan tujuan kita diciptakan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia. Allah lam yakhluqna abathan wa lam yatrukna aidan sudan wala hamalan. Allah tidak menciptakan, Allah tidak membiarkan kita begitu saja di dunia ini dengan sia-sia, enggak. Bal khalaqal khalqa liya'buduh. Tapi Allah menciptakan makhluk agar makhluk itu beribadah kepada Allah. Allah menjadikan ada yang tadinya kita tidak ada untuk mentauhidkannya. Maka ini merupakan dalil besarnya perkara tauhid dan tingginya perkara tauhid. Karena kadang orang nggak tahu tujuan Allah menciptakan dan adanya dia di dunia untuk apa. Kadang ada orang yang sibuk dengan aktivitas kerjaannya. Ada orang yang sibuk dengan aktivitas jualannya sampai lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita lihat masjid ya, udah dibangun dengan indah, megah. Tapi lihat tatkala azan dikumandangkan, kebanyakan mereka ingat kepada Allah apa enggak? Ingat apa enggak? Yang datang ke masjid dan yang di luar masjid banyak mana? Di luar masjid. Kadang masjidnya gede ya, yang sholatnya cuma 3 orang, 4 orang.
Ya, pikirannya apa? Udah sholat nomor berapa, yang penting dapat fulus, dapat uang. Sholat kadang ditinggalkan. Nah ini berarti dia tidak tahu tujuan hidup dia. Kita lihat ada orang yang beternak dengan ternak ayam atau bebek atau entok, ya. Tatkala dibiarkan jalan itu cari makan, kemudian kenyang, sore masuk kandang. Maka manusia tatkala dia keluar dari rumah kemudian cari makan dengan kerja atau jualan, kemudian sholat dia tinggalkan, tatkala pulang kenyang, berarti sama dengan apa? Hah? Dengan binatang tadi sama. Beda tempat aja. Ya, kalau tadi binatang kandang, kalau manusia rumah, sama. Karena nggak tahu tujuan hidup dia untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan tauhid adalah anna tauhid huwa mihwaru da'watil anbiya wal mursalin. Bahwa tauhid adalah merupakan inti dakwah para nabi dan para utusan. Semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, dakwahnya itu tartakisu ala tauhid. Dakwanya fokus kepada tauhid. Ya, dakwanya fokus kepada tauhid. Allah katakan di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa? Ani'budullah. Agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi yang namanya at-taghut. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan tidaklah kami utus dari sebelummu wahai Muhammad dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Lihat ya, semua rasul dakwanya kepada apa? Tauhid. Nabi Nuh alaihi salam contoh, mendakwahkan tauhid dan akidah selama 950 tahun. Ya. Allah katakan di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan telah kami utus Nuh, ya, kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada Tuhan yang lain bagi kalian selain Allah Ta'ala. Ini Nabi Nuh, ya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ya. Kaumnya mengira bahwa Nabi Nuh ini bermasalah, bukan orang yang sehat. Ya. Mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan, ma haza basyarun, tidaklah ini manusia kecuali ingin, ya, bersaing dengan kita. Yuridu ayatafaddala alaikum, ingin bersaing, ya, dengan mereka. Diingkari Nabi Nuh sampai kemudian, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diperintahkan untuk bikin bahtera. Kemudian yang tidak beriman semuanya ditenggelamkan. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus dan tujuan mereka itu dakwahnya apa? Dakwahnya tauhid.
Maka tauhid adalah merupakan fokus dakwah para nabi dan para rasul semua. Dari rasul yang pertama Nabi Nuh sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama semua nabi itu satu. Akidah mereka satu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Tapi fokus dakwahnya satu, yaitu kepada tauhid dan akidah. Kemudian yang ketiga, keutamaan tauhid yang ketiga adalah bahwa tauhid merupakan perkara yang wajib. Perkara pertama yang wajib alal mukallaf, bagi orang yang terkena beban taklif. Karena orang yang masuk Islam, dia wajib untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan pertama kali yang mesti dia dakwahkan adalah tentang tauhid. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu ilal Yaman ke Yaman, maka Nabi mengatakan kepada Muaz, innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab. Wahai Muaz, kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ibadatullahi azza wa jal. Maka jadikanlah pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ya, yang pertama kali bagi orang yang terkena beban taklif tauhid, bahkan ditanamkan dari anak yang masih kecil. Ditanamkan beribadah hanya kepada Allah, terus ya ditanamkan. Jangan nunggu kalau udah gede. Kalau udah gede itu sudah mulai banyak apa? Banyak yang direkam itu, mainan ya, ini macam-macam. Tanamkan dari waktu sedini mungkin. Tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih anak-anak kecil, itu sudah diajarkan tentang beribadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, ditanamkan dari waktu kecil. TK ya, anak-anak itu mereka udah mulai merekam, bahkan gerakan orang tua ditiru, apalagi ucapannya, maka diajarkan. Kemudian keutamaan yang keempat dari tauhid adalah annahu sababul amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Bahasanya tauhid adalah sebab datangnya keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah katakan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Fal amnu biyadillah. Rasa aman itu berada di tangan Allah Ta'ala. Ketenangan itu ada dari Allah Ta'ala. Allah enggak memberikan keamanan, rasa aman illa lil muwahhid, kecuali bagi orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum ingin tenang, belajar apa? Belajar tauhid. Tenang ya. Nabi Ibrahim alaihi salam
Tatkala beliau diuji untuk dilempar ke api yang tinggi, tenang. Kenapa? Hah? Kenapa? Tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun aman. Aman. Dan keamanan datangnya dari Allah Ta'ala. Aman itu bukan dengan materi, bukan dengan harta, tapi dengan tauhid, dengan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang uangnya banyak, materinya banyak, kendaraannya banyak, gak tenang. Mobilnya takut dicuri, motornya takut diambil, uangnya takut hilang atau jalan sendiri, macam-macam. Kenapa? Karena dia menggantungkan rasa tenang dan aman dengan materi, padahal nggak jadi jaminan. Ada orang yang uangnya banyak, materinya banyak, nggak bisa tidur. Ada apa banyak? Banyak. Kalau sedikit, alhamdulillah Ustaz, tidurnya pulas Ustaz, enak. Ya. Tambah uang banyak, tambah nggak tenang. Waduh, jangan-jangan nanti uangnya jatuh. Jangan-jangan itu. Tapi tatkala dia bertauhid, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala turun ayat ini dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya?" Yaitu tidaklah di antara kita kecuali dia telah menzalimi dirinya. Dan Allah katakan tadi, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman dan dapat hidayah. Ya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya ya Rasulullah? Kemudian Nabi pun mengatakan dan menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi pun berkata, "Laisa zak." Bukan itu maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. "Ama qara'tum qaulal 'abdin salih." Tidaklah kalian baca ucapan hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim, tatkala berkata kepada anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka ayat tadi, keimanan yang tidak dicampur adukan dengan kezaliman, ditafsiri dengan ini. Maksudnya kezaliman itu adalah syirik. Maka barang siapa yang beriman dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirku billah, lahul amnu wal ihtida'u fid dunya wal akhirah. Dia dapat rasa aman dan hidayah di dunia dan akhirat. Dia dapat rasa aman karena dia yakin yang memberi manfaat dan menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia pun aman, enggak takut, enggak khawatir. Gak ada istilah khawatir dunia, gak dapat rizki, susah kerja, enggak. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak minta kepada selain Allah Ta'ala. Datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, yakin dia, ya kalau datang ke tempat ini kayaknya rezekinya tambah. Enggak, yakin hanya kepada Allah Ta'ala. Dia pun akan aman. Dan dia pun akan mendapatkan hidayah. Dan ingat, man kana muwahhidan, barang siapa yang bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rasa aman, wal ihtida, dan petunjuk di dunia dan akhirat.
Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Taib yang kelima, di antara keutamaan tauhid adalah bahwa tauhid akan menyebabkan seseorang selamat dari kegoncangan di dunia. Jadi kalau orang bertauhid itu dia hidupnya tidak akan goncang, tidak akan ragu, tidak akan bimbang. Kenapa? Karena tauhid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akidah-akidah yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bikinan manusia, itu enggak bakalan membuat tenang. Karena tauhid yang benar itu disandarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka akan selamat dari apa? Dari kegoncangan. Beda ya kalau akidah atau tauhid yang memang buatan orang. Ya, akidah-akidah yang menyimpang ya. Kemudian tauhid-tauhid yang menyimpang itu datangnya dari manusia, bikinan manusia, enggak bakalan menjadikan orang itu tenang, justru akan bimbang, goncang. Tapi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan selamat dari kegelisahan, kegoncangan dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan tauhid adalah tauhid itu sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Karena tauhid adalah dinul fitrah. Tauhid adalah agama fitrah manusia. Kalau manusia lahir dibiarkan ditinggalkan, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tauhid sesuai dengan fitrah dia. Fitrah. Orang kalau berdoa itu kemana? Hah? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Bahkan yang bukan muslim pun kalau doa kemana? Serahkan ke yang di atas. Fitrah manusia. Bahkan binatang pun kalau kehausan, ya, ngangkat kepalanya kemana? Ke atas. Fitrah. Tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Tapi kalau ada yang berkeyakinan Allah berada di mana-mana, berarti yang enggak sehat apanya? Hah? Akal dan fitrahnya. Ya. Manusia yang enggak tahu pun kalau dia minta, udah serahkan pada yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah agama fitrah. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya. Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang ketujuh. Di antara keutamaan tauhid bahwa tauhid adalah merupakan ikatan yang kuat. Ikatan dan tali yang hakiki yang akan senantiasa berlanjut di dunia dan akhirat. Tidak didapati ikatan atau tali di antara manusia seperti ikatan tauhid dan akidah. Ya, akidah dan ikatan tauhid ini akan senantiasa terus berlaku di dunia dan akhirat. Karena nanti orang-orang itu akan saling bermusuhan di hari akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, teman-teman. Pada hari itu, hari kiamat, hari dibangkitkan, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa.
kecuali orang-orang yang bertauhid akan tetap di dunia dan di akhirat. Jadi nggak ada persatuan ikatan yang kokoh kecuali dibangun di atas tauhid dan akidah. Nggak mungkin persatuan Islam ada kecuali dengan persatuan tauhid dan akidah dulu. Nggak mungkin yang satu nyembah pepohonan, yang satu yakin dengan jimat, ya, kumpul bersatu dengan orang yang hanya minta kepada Allah, mungkin nggak bersatu? Nggak mungkin. Kalau mau bersatu, ikatan yang kuat, yang kokoh, yang hakiki di atas apa? Tauhid dan akidah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, persatuan mereka kokoh kuat karena di atas tauhid dan akidah. Nah, ini kalau antum ya ingin hubungannya dengan teman tetap baik, antum tetap di atas akidah yang baik. Ya, insyaallah hubungannya tetap baik. Ya, tapi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada getrik atau perbedaan wajar manusia. Wajar. Asal saling mengingatkan dan tidak mengedepankan ego hawa nafsu. Kemudian yang ke-8. Di antara keutamaan tauhid adalah salamatu masdari. Sumbernya itu selamat. Karena sumbernya itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sumbernya benar. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ke-9, di antara keutamaan tauhid adalah dia akan mendapatkan as-sabatu wal hifdz. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kokoh, konsisten. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Rasul yang Allah utus bil huda wa dinil haq, ya, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka benci. Ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan orang-orang mukmin pasti akan mendapatkan pertolongan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman bil qauli sabit, dengan ucapannya yang kokoh, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan fil hayati dunya wa fil akhirat, di dunia dan akhirat. Jadi akan Allah kokohkan dia. Bahkan kata para ulama, sampai nanti di akhir hayatnya Allah kokohkan dia tetap istiqomah dan meninggal di atas tauhid dan akidah. Kemudian keutamaan yang terakhir atau yang ke-10, bahwa di antara keutamaan tauhid adalah mencakup ya ala samarin katsirah. Ya, dampak baik yang sangat banyak sekali. Ya, di kehidupan dunia dan akhirat, banyak buah manis yang akan dia dapatkan tatkala dia bertauhid. Dan ini akan ya menjadi pembahasan berkelanjutan insyaallah setelah Idul Fitri, yang kita ambil dari kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.